La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram, akhinal kiram, Pak Kiai Ma'ruf Amin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dalam membimbing kita semua. Lanjutnya para pengurus DKM Masjid At-Taubah dan para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, mari kita sama-sama duduk di sini, kita berniat untuk i'tikaf sambil menjelang kita mengikuti melaksanakan salat isyraq. Mohon diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini adalah jalan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah sekalian, dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menunjukkan kepada orang tua bahwa orang tua kita yang sudah tidak ada, bahwa kita beriman, bertakwa kepada Allah, tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikatornya kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka semua yang telah dipanggil oleh Allah menjadi ahli surga. Al-hadina wa likunatun salihah la ruhi khususan. Wal musannif hadzal kitab Imam An-Nawawi rafa'allahu darajatahu fil jannah wa asqanahullahu ta'ala fil jannah li abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa syakhna. Sya'anillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini udah lama saya baru ketemu lagi. Hampir dari pandemi saya baru duduk lagi di sini. Nah, sebelumnya sudah sering. Alhamdulillah, saya Ismi Kamil Falahi ya. Kalau tinggalnya nggak jauh Pak, dari pasar, para bapak sering ke pasar ya, dari pasar, nah ada turunan di situ ada klaster Geraha Perdana Pamulang. Nah insya Allah bisa, silahkan silaturahmi, mau diskusi, kita ngopi ngobrol, diskusi ngopi ngobrol perkara iman katanya gitu ya. Nah, yang mau literatur Arab, kitab-kitab boleh mampir ke rumah. Ustadz, saya pengen belajar nahu sorob misalkan, insya Allah silahkan ke rumah ya. Para jamaah rahimakumullah, sangat senang sekali pagi hari ini insya Allah temanya yaitu spirit hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka evaluasi dan motivasi diri untuk meningkatkan ibadah kita dan juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Utamanya sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran sebagai landasan bagaimana gambaran Rasulullah bersama sahabatnya yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra. Jawab Allah. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Mari kita lihat gambaran perjalanan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Di situ Allah berfirman, am hasibtum. Para bapak, kalau ada pertanyaan di dalam ayat am hasibtum atau seperti di dalam surah At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin, kita disunahkan membaca bala syahidna atau bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul ya Allah. Kan alaisallahu biahkamil hakimin artinya apa? Alaisallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perkara umat manusia akan menjadi hakim yang bijaksana. Kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu boleh dibaca Pak, sekalipun sedang di dalam sholat ya, dibacanya hukumnya sunnah, sama selevel dengan lafad amin. Nah kalau dalam kajian hadis nanti ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi ya, Al-Azkar An-Nawawi. Maka di sini ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannah, wahai sekalian manusia, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannata, kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum pernah ditimpakan, diuji dengan musibah yang sebagaimana aku telah timpakan, telah ujikan kepada orang-orang sebelummu. Apa ujiannya? Masathumud dharra wal ba'sa. Masathumul ba'sa wad dharra. Mereka telah mendapatkan al-ba'sa, kelaparan. Para bapak di sini ada yang pernah kelaparan? Sehari semalam nggak dapat makan, bukan lagi puasa. Saya belum makan Pak, nggak ketemu nasi acan. Ada yang pernah belum? Ada. 2 hari, 3 hari, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diembargo oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu 3 tahun Pak. Ayat ini turun sebelum Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun embargo ekonomi, embargo politik, yang jelas embargo bagaimana? Bukan embargo hanya seperti Irak dulu sama Amerika embargo. Ini Rasulullah bagaimana dengan dibuatnya embargo ekonomi itu mati semua. Zaman dulu seperti itu. Oleh siapa? Oleh saudaranya, orang-orang Quraisy. Wadar wal ba'sa, malapetaka, ancaman, apalagi ya, ancaman, intimidasi, gangguan fisik, hinaan verbal, sarkasme, teror, apalagi pokoknya himpitan segala macam, bahkan fitnah yang digembor-gemborkan oleh orang kafir Quraisy, Muhammad gila, Muhammad segala macam, itu menimpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazulzilu,
dan guncangan. Kalau udah zulzilu itu menggambarkan sesuatu yang udah nggak bisa digambarkan lagi, lalu guncangan aja. Guncangan zahir dan guncangan batin. Secara zahir diguncang. Hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai para Rasulullah pada saat itu Nabi Muhammad beserta para sahabat yang mengikutinya sampai berkata, mata nasrullah. Sahabat bertanya kepada Rasul, mana ini pertolongan Allah? Kok kita begitu sulitnya kehidupan menjalani keimanan ini, mempertahankan iman itu begitu sulit. Hidup di jalan Allah jauh lebih sulit dibandingkan sekedar mati di jalan Allah. Kalau mati udah kelar Pak dia. Tapi kalau hidupnya dijalankan mempertahankan iman, kalau para bapak kan mempertahankan bagaimana cari rezeki yang halal, apalagi mempertahankan melaksanakan ketaatan, salat 5 waktu, pada dalam keadaan lelah ya, ngantuk, kudu berjamaah. Saya karena udah kadung janji sama beliau ini ya, dan sama Pak Dadang, semalam baru sampai jam 12 dari Serang gitu. Waduh, saya udah janji kata ubah ya. Jadi pengen bablas Pak. Alhamdulillah, kasih salamet ya Allah, udah lama nih saya nggak ngaji. Saya bilang, dia tahu Pak, alhamdulillah bisa ketemu. Perjuangan kita hanya ya Allah, nggak ada apa-apanya Pak. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW dulu bagaimana mempertahankan nyawa supaya tidak mati konyol, kalau sekarang bagaimana kita membuat ibadah kita ini konsisten, istiqomah. Kalau dulu di zaman Rasulullah katanya, kharajna min jihadil akbar, kata sahabat, kami keluar dari peperangan yang begitu besar, dari jihad yang besar. Kata Rasulullah, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kaget sahabat, kita ini baru keluar dari perang yang kecil, kata Rasulullah. Wah, kaget sahabat, segitu ghazwah yang begitu hebatnya ya, di perang apa? Di perang Badar. Kata Rasulullah, kita baru keluar dari perang kecil menuju perang yang besar. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad akbar itu? Al jihadul akbar wa jihadun nafs. Jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan jiwa supaya di bawah kendali akal dan hati kita. Ini jihad kita saat ini Pak, Masya Allah. Bagaimana kita istiqomah, bisa konsisten ya. Saya pengen konsisten Pak Ustadz, seminggu sekali hatam Quran. Kapan lagi usia saya sudah seperti ini? Wah, berat banget Pak Ustadz, seminggu sekali mah. Sebulan sekali, 2 minggu sekali. Pengen banget 2 minggu sekali hatam Quran, supaya nggak banyak baca WhatsApp dan berita-berita yang nggak penting. Usia saya udah di atas 40 nih Pak Ustadz. Oh, saya udah di atas 50 usianya. Pengen sebulan sekali hatam Quran. Itu jihad kita, istiqomah. Pak Ustadz pengen banget ya Allah, target pengen banget pulang itu, pengen ada hadiah untuk orang tua. Jadi para bapak suka ada yang tanya begini, suka ada yang bilang begini, kayaknya percuma, gua sukses juga sekarang orang tua nggak pernah ngerasain. Mungkin ada yang pernah nanya gitu ya, punya rumah nggak tahu, punya mobil nggak tahu, punya tanah nggak tahu, punya jabatan yang membanggakan nggak tahu. Kira-kiranya para bapak pengen nggak orang tua kita tahu kalau kita ini sudah sukses, walaupun sudah meninggal, pengen tahu? Kalau mereka pengen tahu kita punya uang, kita wakaf atas nama orang tua, kita sedekah atas nama orang tua kita, nyampe. Lah, ini Muhammad Irfan kirim wakaf ini, nyampe wakaf kata orang tua sana. Subhanallah, berarti dia udah sukses, dia punya duit dia di sana.
Itu seperti itu Pak. Amalan sedekah sampai haji pun kita bisa dibadalkan orang tua kita yang sudah tidak ada. Betul? Sepakat semua ahli fikih, ulama fikih bahwa haji bisa badal. Subhanallah Pak, begitu tiba-tiba kita biasa kirim Fatihah, kirim bacaan Quran untuk orang tua, ini kirim haji, berarti anak saya sukses di sana. Nggak ada penyesalan Pak orang tua lebih dulu meninggal. Inilah konsistensi kita. Kayak kemarin kayak Idul Adha ya Pak ya. Biar Bapak tahu kalau kita ini sudah sukses, kirim kambing ke sana ya Pak. Ya, betul. Jadi kurban atas nama orang tua. Kalau para bapak, kalau gitu bagian saya kapan kok? Jamaah rahimakumullah, kemarin dengan ibadah hari puasa Asyura saja itu sudah bisa ampunan dosa. Kita yang hidup masih bisa mendulang amal. Mereka yang sudah meninggal dunia hanya menanti kiriman amal dari kita. Ya kan? Ya. Jadi in qata'a amaluhu illa min salasin. In qata'a itu terputus amalnya, tapi laisa in qata'a sawabuh, bukan terputus pahalanya. Dari siapa saja? Anak yang soleh, dari sedekah jariyah, terus dari ilmu yang bermanfaat. Maka anak soleh ini, masya Allah, bapak saya belum haji, kok nggak kepikiran untuk badalin haji bapak sama emak ya? Bapak saya dulu kebetulan bapaknya bapak saya belum haji juga, karena bapak saya cuma petani, kirimin juga, dibadalin hajinya kakek kita oleh kita. Begitu Pak, itu orientasinya akhirat, bukan orientasinya dunia. Ini buat anak Pak, udah disiapin budak anak saya. Anak mah ada lagi rezekinya, yang udah meninggal ini kesian. Bapaknya kita nggak sempat menghajikan ayahnya, artinya kakek kita, karena kemiskinan atau karena keterbatasan ekonomi. Punya ini cucu yang kaya, duitnya berlebih, jangan buru-buru pengen ganti mobil Pak. Atau renovasi rumah atau investasi rumah, dimajak lagi investasinya, ya Allah, dipakai enggak ya, gede banget buat sarang tikus Pak. Nih lihat ayat ini, nanti akan menjadi motivasi. Ini namanya hijrah ya, namanya apa? Hijrah. Investasikan untuk orang-orang yang tercinta, maka ayah kita akan berbuat baik kepada walidainnya, kepada kedua orang tuanya kalau masih ada. Sekarang kita yang diamanahkan punya rezeki yang lebih, begitu ke masjid, ini masjid di belakang ada tanah kosong misalnya Pak ya, ada tanah kosong wakaf atas nama almarhum Haji Junaidi. Oh, tiba-tiba yang ada di sana, kok saya ada dibangunkan masjid ya? Ada catatan amal yang baik di alam barzah, ternyata kebaikan dari anak cucu. Masathumud dharra wal ba'sa. Karena begitu ayat ini dibacakan, ada pertanyaan dari jamaah. Begini pertanyaan, Ustadz, kita gimana ini? Kan sekarang mah kita perang fisik nggak ada. Ya, tapi kalau gitu kita sulit dong untuk masuk surga. Ya tadi penjelasannya, perang jihad kita melawan keakuan. Ini tanah punya saya, ini ya, mobil saya, belum nambah lagi. Ini istri saya, belum nambah lagi. Aduh, ya Allah. Jadi the dream never come true. Tapi orientasinya ke situ terus, bukan orientasinya ke mana? Ke akhirat. Jadi kalau gitu gimana? Saya ibadah nyaman-nyaman aja Pak Ustadz, nggak ada gangguan. Nah, ini sekarang mah kudu nyender Pak saya Pak. Maaf Pak Haji, bukan Pak Haji doang. Tapi malu sebenarnya sama Pak Haji. Pak Haji yang udah sepuh nggak nyender. Maka
Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar. Saya ibadah nyaman Pak Ustadz, jarang ada godaan, jarang ada ujian. Harusnya kita bertanya kepada diri sendiri. Berarti tandanya kita belum layak diuji, belum siap perangkatnya untuk ujian. Baru kelas 5 udah ebtanas, ya nggak bisa. Nunggu kelas 6 dulu. Oh, bisa jadi ini. Atau kita tidak tahu ujian itu sudah datang, tapi kita tidak tahu kapan mulainya. Harta kita adalah ujian, kita sudah banyak perangkat, tapi kita belum tahu kapan startnya nih ujian. Menguji diri, hasibu qabla an tuhasabu. Maka jamaah rahimakumullah, kalau dikaitkan dengan hadis tentang masalah hijrah, yang paling sangat populer hadis tentang hijrah adalah hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini saya nggak lagi puasa ini Pak, udah ngimamin subuh nih. Mungkin di sini lagi kekeringan kayaknya. Biarin. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yarin panitia sibuk lah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasul. Kalau niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Allah akan memberikan pahalanya karena dia niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya, kalau dia hijrahnya untuk how to earn money, how to successful in business, bagaimana bisa sukses dalam bisnisnya, maka dia akan mendapatkan bisnisnya dalam keberhasilan bisnisnya. Wa man kanat hijratu aw imra'atin yankihuha, atau kalau niatnya untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan perempuan, di sini imro'ah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jamaah rahimakumullah, ini hadis di dalam 8 kitab hadis itu disimpan paling pertama. Karena niat itu dahsyat banget. Kata Imam Asy-Syafi'i, para bapak, kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini disebutkan di sini, hadzal hadis huwa sulusul iman. Hadis ini mencakup 1/3 iman. Kalau udah nyebutkan innamal a'malu bin niat, ruh dari segala aktivitas 1/3-nya adalah iman. Gelasnya pintar, gelasnya 1/3-nya iman. Itu kenapa? Karena agama ini dibangun oleh 3 kekuatan di dalam pelaksanaannya. Implementasi itu ada 3. Yang pertama al-qalbu, ya. Yang pertama apa? Al-qalbu. Yang kedua wasababu dzalika anna kasbul abdi yakunu biqalbihi. Yang kedua walisani, dan lisannya. Yang ketiganya wajawarihi, dan juga anggota tubuhnya. Pelaksanaan agama itu dibangun, implementasinya ada 3 unsur. Yang pertama apa? Niat, ya, hati. Yang keduanya lisan. Yang ketiganya adalah anggota tubuh. Jadi kalau bahasa Ciamisnya Pak, intention, communication, sama action. Dan kalau kata orang Ciamis mah, ada orang Banjar Ciamis, ada Garut. Nah, Bandung, Ciamis, Banjar, Garut, Tasik. Nah itu intention,
communication sama action. Kalau kata Imam Syafi'i, qalbun, lisanun, jawarihun. Ya. Hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, sama seperti para jamaah di sini. Badannya di sini, lisannya di sini, hatinya pun kudu di dalam masjid. Makanya tadi niat i'tikaf. Berbeda dengan kata Imam Abu Dawud mengenai hadis innamal a'malu binniyat itu, inna hadzal hadis innamal a'malu binniyat nisful Islam. Bahwasanya perkara tentang niat itu adalah setengah dari agama. Ya, setengah dari agamanya. Kenapa? Li'anna ad-din imma zahiran wa huwa al-amal wa imma batinan wa huwa an-niyat. Agama ini dibangun dengan dua, yaitu yang pertama ada zahir, yaitu pekerjaan, atau batin, dalam hal ini adalah niat yang kuat. Paham sampai di situ? Orang kalau niat, Pak, hujan, petir, geledek, halilintar, jalan, Pak. Betul nggak? Coba para bapak disuruh sama atasan, Mas, tolong hari ini ya antarkan berkas ke Jakarta Utara, ke Marunda. Siap, bos. Wah, masya Allah. Karena niatnya kuat, Pak. Mau hujan, mau macet, panas juga. Bablas. Dengan niat bisa mengantarkan semua menjadi ya tercapai. Betul. Maka di dalam agama, niat itu menjadi pokok segala amal soleh. Dulu Rasulullah kenapa mempertahankan agama ini? Supaya orang mengenal Allah, supaya kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menyebar tegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin popularitas, bukan ingin dunia. Maka ketika hijrah, kenapa Rasulullah itu butuh kepada Asma bin Abu Bakar, butuh kepada Abdullah bin Abu Bakar, butuh kepada orang navigator, Pak, untuk membantunya? Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah memberikan pelajaran agama Islam ini adalah agama yang rasional, agama yang bisa disentuh oleh siapapun. Padahal sebelumnya Rasulullah sudah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pakai apa, Pak? Pakai buruk. Kenapa nggak minta buruk lagi? Kan kemarin pengalaman sudah ada di buruk. Ya, betul nggak? Kenapa harus bersusah payah pakai kendaraan darat? Kenapa harus bersusah payah ngumpet di gua Sur? Karena ingin menunjukkan proses agama ini bukan agama simsalabim, bukan hanya mukjizat saja, tapi prosesnya perlu strategi. Siapa yang tidur di mana, bekas tempat tidurnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau meng-hire seorang navigator walaupun dari Yahudi, itu orang Yahudi yang tahu jalan yang tidak biasa dijajaki oleh para pedagang atau para musafir. Itu ingin menunjukkan bahwa ikhtiar itu adalah sebuah sunnatun Nabi, sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar Rasulullah lakukan. Bagaimana caranya selamat dari kejaran Suraqah, bagaimana selamat dari kejaran para kafir Quraisy yang ingin ya melukainya Rasulullah atau bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah jamaah rahimakumullah. Nah, kita kalau kembali kepada diri kita ini, kita belum pernah sampai punya strategi dakwah yang bagus gitu. Ke diri kita aja, Pak. Ibda bin nafsik. Usah pikiran wah negara segala macam, ngejauh-jauh udah. Sebab ke diri dan keluarga dulu. Bagaimana kita punya strategi? Saya bagaimana nggak punya pribadi yang pelit? Karena hijrah dimaknai apa?
dimaknai hijrahnya dimaknai adalah atarku, meninggalkan. Saya ini punya karakter pelit Pak, sayang banget sama harta. Mau sedekah subuh dicari yang paling kecil gitu ya, padahal Masya Allah lihat saldo di rekeningnya, itu buat apa lagi emang kalau besok meninggal? Ada jaminan besok hidup? Nggak ada gitu. Tapi itu rasa sayangnya melebihi segalanya. Itu kan kita ya. Jadi Masya Allah saya ibadah tenang banget Pak Ustadz, nggak pernah ada ujian cobaan, tenang banget ya. Benar tenang karena nggak mau berkorban, tidak mau ghirahnya tuh kurang hidup di dalam hati. Wasar'an, hijrah itu mufaraqatu dalul kufri ila daril Islam, khauful fitnah. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Wafi ini disebutkan bahwasanya hijrah itu adalah kita keluar mencari mana daerah orang-orang mukmin ya, mana daerah orang-orang yang kufur. Kita sekarang jangan diambil secara letterlock, karena ini adalah negeri kita Indonesia yang menjunjung tinggi kebinekaan. Maka saat ini dimaknai hijrahnya mana lingkungan. Kalau bahasa anak muda, ini ada ibu-ibu nggak? Ada. Ibu, kalau bahasa anak muda saat ini, mana circle yang mendegradasi iman, mana circle yang upgrading iman. Lingkungan yang bisa menaiki iman, menaikkan kadar iman kita kepada Allah, mana lingkungan yang menurunkan keimanan kita. Tinggalin tuh. Ini udah sepuh Pak, tapi kayaknya untuk bicara ke arah kematian nggak ada. Ngomongin ibadah masih kaku, pengennya hiburan terus dan hiburan. Saya tinggalin yang begini ya, saya hijrah. Ramadan musim-musimnya itikaf belum juga, apalagi misalnya di luar Ramadan. Mau berlama-lama di masjid nggak betah, wirid nunggu suruk, padahal abis itu nggak ngapa-ngapain. Zaman sibuk dulu pengen ibadah, udah nyantai pengen gimana ini? Pantes ya katanya dari lafadz ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, mendingan kayak gini menjadiin tanah aja. Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk hidup lagi di dunia barang sebentar, saya akan fa'asaddaqu aku minas sholihin. Bohong kata Allah. Manusia mah lupa. Dikasih 1000 tahun lagi nggak bakalan, pasti bakal begitu lagi. Udah tabiatnya. Manusia punya tabiat untuk lalai kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Karena selama masih ada setan, selama di dalam dirinya masih tersimpan singgasana setan, itu tidak akan berubah. Kita mah setan memang dibikin singgasana Pak, karpet merah setan di sini. Ada yang ngomong jangan dulu ngomongin mati lah, kita masih muda, slow aja. Ada ciri kedunguan itu Pak, kalau itu. Ciri kecerdasan itu orang yang senang bicara maut, senang menganalisa kematian. Wal murad bil hijrah biha fil hadis al intiqal min Makkah wa ghairi ila al Madinah qabla fathil Makkah. Kalau konteksnya hadis, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, bagaimana dengan kita? Ayo kita biasakan evaluasi diri, biasakan kita untuk merefleksi, sehingga kita tidak ada waktu untuk menganalisa kesalahan orang, tidak ada waktu untuk menganalisa intensitas ibadah orang. Udah, gua juga banyak banget Pak Ustadz, dulu saya boro-boro sholat berjamaah, boro-boro sholat berjamaah saya, boro-boro puasa
apa? Puasa wajib Ramadan. Semuanya saya tinggalin, Pak. Saya tanya, kenapa sekarang sibuk ngurusin ibadah orang? Itu kodok dulu tuh, sholatnya, puasanya kodoin dulu. Nggak bisa kodok Ramadan itu ditambal dengan puasa Senin Kemis, nggak bisa, Pak. Gitu. Iya, kodok puasa wajib, ya pakai yang wajib. Ayatnya mana? Al-Baqarah 183, 184. Masa dulu kita karena perjalanan, karena musafir, karena males, ya zamannya sudah balik tapi masih muda itu, kok tiba-tiba ditambal dengan puasa sunat? Nggak bisa tuh. Sementara kita sekarang pengen slow, melepas nasi uduk pagi-pagi belum siap, melepas lontong sayur ogah, kopi oko nggak bisa pagi. Tapi kita pengen masuk surga. Ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumud dharra wal ba'sa'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mau masuk surga kok slow-slow banget. Ditulis, Pak Ustadz, saya ini baru ibadah usia 25 tahun. Berarti dari umur 15 sampai 25 tahun itu saya nggak puasa. Oh, ada 10 tahun? Iya. 10 tahun kali 30 hari itu Ramadan, berarti 300 hari. Udah, para bapak stop dulu puasa sunatnya, stop puasa Daudnya, fokus ke situ. Kalau pengen menjadi taubatan nasuha. Mending puasa umur 25 tahun. Saya mau umur 40 aja masih sering ninggalin puasa. Dari rumah saum, udah kantor ikut temen, ya, bobol puasanya. Atau kalau bahasa Jawanya apa? Bukan, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Mokel. Sampai kantor mokel, ya kayak gitu. Tapi udah pengen puasa Daud, stop dulu puasa Daudnya. Tobat dulu kita, hijrah nih benar-benar kita kan. Ya Allah, ya saya niat tobat ini. Puasa saya banyak banget. Ibu-ibu dulu head belum sempat kodoin dulu. Ya. Termasuk apa? Sholat. Ya. Termasuk sholat juga perlu apa? Dikodok. Nah, sekarang saya tanya nih. Karena ini untuk dalam rangka perbaikan diri harus apa? Taubat. Coba saya tanya, para bapak yang masih muda nih tentunya ya, mohon maaf nih Pak Haji. Ya, kan begini, ibu-ibu kadang-kadang kalau head, ya, misalnya head jam 2 siang, zuhur kan udah masuk waktu, masuk waktu zuhur. Tiba-tiba jam 1 belum sholat, jam 2 belum sholat, head. Kira-kira zuhur tadi udah masuk waktu, udah wajib belum? Wajib. Karena head, ya nggak bisa sholat zuhur. Yang zuhur tadi wajib diganti karena sudah masuk waktu sholat. Pernah nyampein itu ke istrinya, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau yang belum, silahkan ganti sholatnya. Kalau yang dulu, atau sebaliknya, ibu-ibu kan sering ngecek ya Pak ya, sering ngecek. Ternyata sudah bersih dari malam, belum sholat isya, bangun-bangun subuh, isyanya wajib ganti, wajib dikodok. Udah bersih nih padahal dari jam 2 udah bersih. Ntar dulu tidur, bangun-bangun asar. Padahal kalau dia mandi bersihin itu bisa masih keburu sholat zuhur, maka zuhurnya wajib dikodok. Gitu. Sama karena para bapak junub pada maghrib ya, jam 8-an padahal belum sholat isya, ntar dulu bentar, bangun subuh isyanya bablas, wajib ganti.
Oh kalau gitu, walaupun sholatnya disengaja, wajib dikodok, wajib diganti, wajib dikodok. Itu jelas di kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan seperti itu. Kitab yang internasional Pak, ya, dari Saudi sampai ke sini kenal namanya kitab Fathul Mu'in, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada lagi Syekh Muhammad Syato, ada I'anatul Talibin. Itu silahkan. Saya Pak Ustadz dulu jarang banget sholat, apalagi kalau meeting zuhur bablas, silahkan kodok, karena kita dalam rangka memperbaiki diri. Jadi gimana? Oh baik, saya ingatkan lagi untuk masalah sholat. Kalau kita sering ninggalinnya subuh, maka lakukanlah kodok itu sebelum sholat subuh yang adaan. Jadi dari rumah kodok dulu, datang ke sini langsung begitu qomat langsung sholat. Nggak usah sholat sunat qobliyah Pak. Kalau qobliyah subuhnya aja pahalanya begitu besar, khairum minad dunya wa ma fiha, apalagi sholat pahala subuh yang wajib. Betul? Betul Pak? Ya. Yang akan kita ditanya oleh Allah yang wajib, yang sunat Pak enggak. Karena yang wajib itu menjadi tanggung jawab kita nih sebagai orang mukmin. Kalau sholat sunat qobliyah subuh aja begitu hebat pahalanya, apalagi sholat zuhur, apalagi asar, maghrib, isya. Maka kita kodok yang subuh sebelum sholat subuh, kodoin. Yang zuhur bisa qobliyahnya, bisa sebelum sholat yang sekarang atau bisa sesudahnya. Yang isya juga sama, asar seperti subuh sebelum sholat yang hari ini. Maghrib juga sama, bisa zuhur, bisa qobliyahnya, bisa ba'diyahnya, bisa sebelum dan sesudahnya. Isya juga sama, bisa sebelum dan sesudahnya. Insya Allah para bapak, niat kita, ya Allah, saya mengganti kelalaian saya di masa lalu. Insya Allah Allah terima tobatnya dengan niat yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah dengar Pak Ustadz, kodok itu bisa dilakukan satu waktu, misalnya pada isya. Oh betul. Jadi bisa kita lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, runut tertib. Karena saking banyaknya dulu Pak, nggak sholat fardu, dirunut. Sholat zuhur, subuh dulu, zuhur, sesuai dengan tertib sholat. Boleh seperti itu. Nah, baik, demikian dalam rangka kita memperbaiki diri, insya Allah motivasi dari ayat 214 tadi kita bisa simpulkan kalau zaman baginda Rasulullah SAW dulu berkorban harta, jiwa, raga, bahkan ketenangan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu kita harus memacu diri untuk bisa menjadi pribadi yang baik, pengorbanan apa yang kita miliki, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Demikian para bapak, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tadi yang dimaksud bertengkarnya setan apapun itu bagaimana ya jelasannya, bertengkarnya setan? Ulangi Pak. Bertengkarnya setan tadi loh. Bertengkar-tengkar setan yang tadi itu. Di dalam diri kita. Ya tadi itu yang nganukan bertengkarnya setan yang gangguan. Setan punya singgasana di dalam diri. Singgasana. Jadi singgasana. Bagaimana setan punya singgasana? Satu Pak, kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang, sampai kapanpun saya nggak bakalan lupa. Dulu tahun 2001 dia pernah tuh ngehina saya. 2001 sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 22 tahun dia masih inget-inget.
Itu setan punya singgasana di sini. Singkatnya begini Pak, saya pengen menyampaikan, hati itu bukan tempat nyimpen dendam. Hati bukan tempat nyimpen dendam. Kalau hati dipakai nyimpen dendam, berarti kita nyimpen singgasana setan. Karena kalau kita ketemu orang yang bersangkutan itu, amarah kita muncul lagi. Sementara amarah itu adalah busurnya setan. Itu yang pertama. Pak Ustadz, 2001 mau baru kemarin, saya masih ingat tahun 80 dulu dia pernah menghina saya begini gitu. La ilaha illallah, mau dibawa mati itu. Ada untungnya nyimpen begitu Pak. Belum ikhlas juga. Subhanallah. Ingat para bapak, kita lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita kenal kesal, kenal kedengkian, kenal sombong di mana itu? Di dunia. Jadi barang dunia jangan dibawa ke akhirat. Itu barang dunia. Barang dunia. Ngapain kita mau bawa-bawa ke sana? Meninggal dengan membawa dendam. Masya Allah. Mending kalau nyelamatin. Yang jelas-jelas aja baca Quran bisa nyelamatin kita di mana? Di alam barzah. Itu yang dimaksud dengan singgasana setan itu. Kalau kita masih nyimpen kedengkian kepada orang lain, ya, timbang potnya ditaruh di depan rumah, tetangga nyimpen pot di depan rumah, itu keselnya minta ampun. Ya Allah. Jadi setan itu paling pinter, ya, makhluk yang dikasih SIM oleh Allah, surat izin menggoda, mencari kelemahan kita nih. Ini mohon maaf ya Pak, setan ini paling gak betah lihat para bapak anteng di masjid. Gua congkel nih pantatnya nih, ada aja pikirannya diambil ke sono. Aduh, iya gua udah janji ini mau jogging, gua janji, aduh ini bini udah, istri udah bangun belum ya, ini pintu gerbang ini ulah segala macam berkecamuk gitu, supaya kita tercerabut daripada ketaatan. Lah kalau kita lemah niatnya, gampang banget. Makanya jarang yang betah Pak lama-lama di masjid tuh Pak. Pulang ke rumah lihat HP, udah lupa lagi. udah lihat HP mau kemana-mana. Sesuatu yang penting jadi nggak penting. Balas WA, komen jadi penting, baca Quran jadi nggak penting. Apa sih yang lebih penting daripada balas WA? Baca Quran yang lebih penting. Belum pernah targetan, umur saya udah segini nih, target pengen banget khatam Quran. Setahun sekali udah biasa ya, sebulan sekali. Jadi kita singkirkan singgasana setan di dalam hati itu kalau kita sudah bisa menyingkirkan rasa dengki, rasa sombong, apalagi rasa dendam di dalam hati, ganti dengan maaf dan cinta. Insya Allah. Demikian. Tanya terkait dengan ini. Ya. Sekarang metodenya untuk menghilangkan itu bagaimana? Nah, metodenya dengan zikrullah. Ya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Contoh misalnya gini. Ada di dalam sebuah hadis. Saya potong. Zikir jalan. Sholat jalan. Ya. Sedekah jalan, infak jalan, semua jalan, tapi masih dilakukan hal itu. Yang menjadi pertanyaan saya istilahnya kan. Maka saya bilang, apakah terkait dengan ya. Kolbunya nggak bersih, kolbunya. Ya, begini Pak. Ya, jadi begini, para bapak sekalian. Agus. Nah, ini sebentar, saya jawab dulu. Jadi, bagaimana itu? Hal-hal itu bisa masih ada. Itulah perjuangan diri kita Pak. Jadi zikir jangan pernah disalahkan zikirnya, tapi apakah zikir itu artinya hadir enggak? Apakah zikirnya zikrul lisan saja atau zikrul lisan wal qalbi? Apakah zikir lisan saja atau zikir lisan dan hati? Emang zikirnya banyak Pak, tapi hadir enggak hatinya pada saat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu hiya mitu ala kulli syai'in qadir. Padahal jaminannya ada itu. Jadi zikir itu tuh ada jaminannya. Ya.
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah kana lahu ka'adli asli riqabin. Itu ada. Jadi kalau kita baca itu, para bapak sekalian, jaminan dari Rasulullah, ya, kita akan dijaga oleh zat wa kana lahu hirzam minasyaitani yaumahu hatta yumsiya. Kalau baca la ilallah 100 kali itu bisa menjaga dari godaan setan pagi sampai sore. Nyambung lagi nanti pada maghrib baca lagi. Jadi baca Quran sama baca zikir itu bisa melembutkan hati. Ziarah ke kubur kita bisa apa? Bisa melembutkan hati. Layinu qulubakum biziyaratil kubur. Layinu qulubakum bizikril maut. Lunakkan hati kita dengan apa? Dengan zikir mengingat kematian. Demikian ya Pak ya. Ya, oke. Ya ini seru nih. Ya, alhamdulillah. Gimana sebelah kiri saya ada pertanyaan? Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan para bapak gini. Target kita bagaimana kita bisa mempererat persaudaraan di masjid ini. Itu yang penting. Kalau dari masjid-masjid kita udah kuat, insya Allah persaudaraan sesama muslim kita ini akan makin erat, dan insya Allah negara kita akan kuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya, kalau di masjid saja kita udah tercerai-berai, bagaimana kita kekuatan umat Islam ini bisa dihimpun dengan kokoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.